Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Kondal. Manuel yang kini memiliki kasus dan terancam ditangkap oleh polisi, memilih untuk melarikan diri dengan cara melaut. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Akang Jago F7F, Aji Kuivi, Rohmawati Rian, Mazumam 126, M. Hasan Arif. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Inilah Manuel yang ikut melaut bersama kapten mereka bernama Yudas. Setelah di tengah lautan, Manuel menyadari fakta kematian kakaknya yang dibunuh oleh kru-kru kapal yang dinaikinya, dan cerita Kondal pun dimulai. Cerita bermula di sebuah desa Anjutego yang berada di tepi pantai. Saat itu wanita yang bernama Rina dan ibunya sedang sibuk untuk mempersiapkan pentas anak Rena dan keponakannya yang bernama Dia. Dia sangat antusias untuk menari, dan terlihat ibu dia yang bernama Anci hanya tersenyum sambil menjahit kostum yang akan mereka kenakan saat pentas nanti. Terlihat Rena menghubungi suaminya yang bernama Manuel untuk tidak lupa datang ke pentas seni. Diketahui Manuel bekerja di pelabuhan Munambam karena sebagian besar warga desa bekerja sebagai nelayan. Dia sangat senang saat melihat kehadiran pamannya ke acara pentas. Meski Manuel bukan ayah kandungnya, namun dia selalu menyebutnya ayah dan bahagia bila selalu bersamanya. Suatu hari, Manuel melihat kericuhan. Manuel menanyakan kepada seseorang di sana. Orang itu berkata jika kejadian ini bermula di saat seorang ibu berdagang ikan di pasar. Tiba-tiba sekelompok orang menghampirinya dan bertanya apakah ikan-ikan ini berasal dari Anjitego. Si ibu mengiyakannya dan sekelompok orang itu memporak-porandakan dagangannya karena telah menjual ikan busuk sehingga menyebabkan kematian. Setelah orang-orang itu pergi, terlihat anak dari ibu tersebut bernama Nelson datang. Dia marah karena ibunya terluka. Nelson sangat murka dan menyangka jika ikan busuk itu berasal dari pemasok lain yang mengatasnamakan berasal dari Anjitego. Singkat cerita, mereka pun mengadakan pertemuan dengan pemasok ikan dari Stephen Company. Dengan dikawal oleh seorang pendeta gereja, para nelayan Anjitego mengatakan jika mereka tak mungkin meracuni ikan-ikan yang akan dijualnya. Bos pemasok dari perusahaan ikan Stephen Company mencela jika mereka pun tak mungkin melakukan hal itu, karena warganya pun banyak yang bergantung dari penjualan ikan yang dipasoknya. Namun dengan lantangnya, Nelson mengatakan jika dia tidak peduli dari mana ikan busuk itu berasal, tetapi jika benar ada, mereka tidak boleh menjualnya atas nama Anjitego. Kericuhan pun kembali terjadi. Untuk mencegah keributan, Manuel menegaskan jika nelayan Anjitego tidak melarang mereka untuk menyediakan atau menjual ikan yang ditangkap di tempat lain, namun mereka harus mempublikasikan di koran bahwa ikan busuk yang kemarin ditangkap di sini bukan berasal dari nelayan Anjitego, melainkan dari Stephen Company. Hal itu membuat bos Stephen Company marah dan meminta anak buahnya untuk segera menghubungi yang lainnya agar lebih hati-hati mengenai barang pesanannya. Beberapa hari kemudian, Nelson kembali marah saat mengetahui jika kubu Stephen Company masih beroperasi di daerah Anjitego. Wanita itu mengarahkan anak buahnya untuk melawan Nelson. Nelson dikeroyok oleh mereka, dan anak wanita itu datang, kemudian menyerang Nelson dengan membabi buta. Salah satu warga tunarungu melihatnya dan segera memberitahu warga lain, termasuk Manuel.
Melihat itu, Manuel pun segera menolong Nelson dengan melawan mereka. Dia juga berhasil melumpuhkan anak wanita itu. Kemudian Manuel meminta agar selain warga Anchiteco dilarang menjual ikan, karena warga setempat hanya dapat mencari nafkah dari hasil nelayan. Kubu Stephen Company pun dilaporkan dan diberhentikan beroperasi. Namun wanita tersebut tak tinggal diam dan segera meminta polisi untuk menangkap Manuel. Manuel ditelepon oleh temannya dan memberitahukan jika Manuel dicari kepolisian akibat perkelahian tadi. Manuel pun bingung. Kebetulan teman Manuel yang bernama Alex akan ikut berlayar. Manuel pun bertekad untuk ikut berlayar ke lautan agar bisa menghindari kejaran polisi dan sekalian mencari kebenaran mengenai kehilangan saudaranya yang tak lain suami Ansi dan ayahnya dia. Manuel pun pamit kepada Rena untuk bekerja dan akan segera kembali dalam beberapa hari. Rena mengetahui jika Manuel terlibat masalah. Dia meminta agar Manuel kembali demi anak-anaknya. Apalagi sebentar lagi dia akan ulang tahun dan Manuel harus hadir. Manuel pun melakukan perjalanan. Tak lama mereka singgah di suatu bar. Namun saat itu Manuel melihat seseorang yang bernama Petrus. Petrus merupakan orang yang dicarinya karena diketahui sebelumnya kakaknya pergi berlayar bersama Petrus. Petrus ketakutan dan segera menghindar dari pandangan Manuel. Manuel sempat mencarinya, namun dia tak menemukannya. Kemudian Manuel pun pergi ke pelabuhan untuk segera berlayar. Para nelayan telah berkumpul dan akan dinahkodai oleh John Sarang. Beberapa dari mereka adalah teman-teman dari kakak Manuel dan terlihat mereka mengajak seorang pemuda bernama Raffi untuk berlayar karena butuh biaya pengobatan ayahnya. Sebagian dari mereka tidak tahu jika Judas bukan hanya mencari ikan, melainkan menyelundupkan narkoboy dengan jumlah yang sangat banyak. Mereka pun sudah berkumpul untuk berlayar dan mengambil resiko besar agar bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Saat itu, ponsel Yudas berdering. Rekannya memanggil Yudas dan mengatakan jika Petrus meneleponnya. Manuel terkejut saat mendengar Petrus menghubungi Yudas dan dia pun memperhatikannya. Saat itu, Petrus menyarankan agar Yudas berhati-hati terhadap Manuel. Namun pembicaraannya tak didengar karena di lautan jaringan ponsel sangat lemah. Raffi yang baru pertama kali berlayar sering merasa ketakutan dan harus membiasakan diri hidup berlayar. Setelah memperhatikannya, Yudas bertanya kepada Pundari mengenai Manuel. Namun Pundari menyatakan jika Manuel merupakan pekerja yang baik dan tidak memiliki riwayat yang lain selain masyarakat biasa. Semua terlihat akur dan saling berbagi kisah. Terlihat pria yang bernama Dixon terus minum alkohol karena merasa tak ada yang akan melarangnya. Suatu pagi, Raffi berniat buang air besar, namun dia ketakutan dengan tempatnya yang sangat jauh dari kata aman. Raffi memaksakan diri hingga kemudian Dixon yang masih mabuk mencoba menakut-nakutinya dengan tidak wajar. Melihat itu, Manuel merasa tak tega dan mencoba menolongnya. Namun Dixon terus bertingkah, yang membuat Manuel terpaksa melawannya dan Dixon tercebur ke laut. Terlihat nelayan yang bernama Michael menyalahkan Manuel, namun orang-orang membelanya. Begitupun dengan John Sarang yang memarahi Dixon yang terlalu berlebihan. Sementara itu, Yudas menyangka jika Manuel datang bukan sekedar bekerja. Mereka kembali meneruskan perjalanan hingga kemudian badai besar pun datang. Mereka terombang-ambing oleh ombak yang mengerikan, yang menyebabkan rute kapal pun terlepas. Hal tersebut tentu sangatlah penting.
Sebagai nahkoda, John meminta agar seseorang memperbaikinya, namun tak ada yang berani selain Manuel. Manuel berusaha memperbaikinya di tengah badai, hingga kemudian Manuel terjatuh. Sesekali dia teringat pada saudaranya yang hilang, hingga kemudian badai pun berhasil dilalui, dan mereka berhasil sampai ke tempat yang dituju untuk menangkap ikan. Mereka mulai memasang kail, namun saat itu salah satu pekerja lalai dalam bekerja yang menyebabkan sedikit insiden yang cukup mengerikan, dan hal itu dilihat oleh Raffi sebagai orang yang pertama kali berlayar. Di hari berikutnya, Manuel dibangunkan oleh pria bernama Alosi untuk segera mengangkat hasil pancingannya. Hasil pertama mereka terlihat cukup banyak, dan sesekali keberhasilan mereka diabadikan. Ikan-ikan mulai dimasukkan dan mereka saling berbagi tugas. Terlihat Alosi dan Dixon menyimpan ikan-ikan di dalam kapal. Semua terlihat biasa hingga kemudian Alosi tak sengaja terpeleset yang membuat kepalanya terluka. Alosi segera diberi pertolongan. Terlihat Michael dan Judas tak begitu memperdulikannya dan kembali bekerja. Tak lama, Alosi merasa pusing hingga tak sadarkan diri. Semua pekerja panik dan menyarankan agar kembali ke pelabuhan untuk membawa Alosi ke rumah sakit. Namun mereka berada di tengah-tengah kesibukan masing-masing dan kembali bekerja. Mengenai hal itu, Judas berunding dengan John. John menegaskan untuk tidak kembali ke pelabuhan sebelum pekerjaannya selesai. Namun, John menyatakan jika ini berkaitan dengan nyawa seseorang. Tetapi Judas mengajaknya berbagi penghasilan dari penyelundupannya yang membuat John termakan janjinya dan menyetujui untuk tidak membawa Alosi ke rumah sakit. Judas segera memberitahu semuanya mengenai hal tersebut dan dengan dalih kebaikan semua orang yang membutuhkan uang dari hasil ikan. Dia juga menyebutkan jika percuma saja kembali karena Alosi tak akan bertahan lama. Namun jika Alosi bertahan dalam 1 hari, maka mereka akan membawanya ke rumah sakit. Mendengar itu, Manuel membantahnya dan mereka sempat cekcok. Namun, John melerainya dengan berpura-pura sebagai orang yang netral. Judas berharap agar Alosi cepat-cepat mati untuk melancarkan bisnisnya. Tak lama, Alosi pun tak mampu bertahan, kemudian dia meninggal dunia. Manuel menyarankan untuk segera membawa jenazah Alosi pulang dan dikremasi dengan hormat. Namun, Judas menolaknya dengan alasan waktu yang terbuang. Seorang nelayan yang bernama Subu mendukung Judas yang membuat Manuel marah. Melihat saudaranya diancam, Michael tak terima dan menyerang Manuel. Mereka merasa mendapatkan kesempatan dan bersama-sama melawan Manuel. Saat itu, Manuel berhasil dilumpuhkan oleh Judas. Kemudian dengan terpaksa, semua menuruti keinginan Judas dan menaruh jenazah Alosi di tumpukan es. Adik Alosi, yaitu Kumbari, terus memandangi jasad kakaknya. Karena dia sedih, kakaknya harus meninggal seperti ini. Judas meminta agar Kumbari menyetujui gagasannya dan berbicara kepada Manuel, agar Manuel tak melawannya. Karena jika dia yang berbicara, itu akan membuat mereka berkelahi lagi. John pun mengantarkan Kumbari untuk membicarakan ini kepada Manuel. Dia beralasan jika semua ini untuk kebaikan semua orang yang membutuhkan uang. Contohnya saja Raffi yang membutuhkan uang untuk pengobatan ayahnya. Kumbari pun hanya bisa menatap tanpa penolakan. Suatu pagi, Pandari menghampiri Manuel untuk mengajaknya makan, sambil mengatakan agar Manuel tidak kembali terlibat dalam keributan, karena sebelumnya pernah terdapat seseorang yang sepertinya dan telah dibuang ke lautan. Hal tersebut membuat Manuel teringat kembali dengan saudaranya dan menanyakan dengan sangat marah apakah orang itu Daniel. Dan hal itu membuat Pandari ketakutan. Manuel berkata jika sebelum dia mengetahui kebenaran tentang kakaknya, dia pastikan perahu ini tak akan pernah sampai ke pantai.
Suatu malam, Dixon bertanya kepada salah satu pekerja mengenai alasannya percaya dan takut kepada Manuel. Pria tersebut menyebutkan jika Manuel datang bukan sekedar untuk bekerja, melainkan ada hal yang lain yang ditujunya mengenai seseorang yang bernama Daniel. Diceritakan, suatu ketika setelah penetapan anggota dewan di desanya, semua warga menolak dan memberontak karena anggota dewan tak menepati janji-janji yang disebutkan sebelum dinobatkan. Hal itu tentu mengundang kemarahan semua warga, di mana saat itu anggota dewan berkunjung ke tepi pantai tersebut. Namun para anggotanya tak menghiraukan suara rakyatnya dan malah melawannya. Tiba-tiba semua dibuat tak berkutik setelah Daniel datang dan melumpuhkan mereka. Daniel dikenal dengan sosok yang baik sebagai pembela warga dan berhubungan sangat dekat dengan Manuel sebagai saudara, dan dia sangat berani dalam menumpas pengedar narkoboy yang membuatnya banyak dicari oleh para penjahat. Cerita pun kembali, Manuel bertanya pada Pandari apakah Pandari ada pada saat kejadian yang menimpa Daniel, namun Pandari berlagak seolah-olah tak mengetahui apapun. Sepanjang malam, Manuel terus dihantui rasa penasarannya. Pada hari berikutnya, Michael berencana menghabisi Manuel di tempat penyimpanan ikan. Mereka pun terlibat perkelahian dan terlihat Pandari dengan sengaja menutup pintunya agar yang lain tidak membantu Manuel. Manuel sempat terpojok sebelum akhirnya Alex melihat apa yang dilakukan Pandari dan dia pun membuka penutup pintu, dan akhirnya Manuel berhasil menghindarinya. Tak lama, baling-baling kapal pun mendapati masalah. John pun meminta agar Michael segera mengatasinya. Terlihat Manuel mencoba mengambil kesempatan dengan mengikutinya. Kemudian Manuel mengancamnya agar Michael mengakui apa yang telah dilakukannya terhadap Daniel. Sementara itu, Pandari memberitahukan kepada Judas jika Manuel datang bukan sekedar bekerja, melainkan mencari tahu mengenai Daniel. Judas bertanya dari mana Pandari mengetahui hal itu. Pandari menjawab jika Manuel sendirilah yang mengatakan kepadanya. Terlihat Manuel sengaja membiarkan Michael selamat dan mereka naik ke permukaan. Melihat itu, Judas dan orang-orang yang terikat dengannya membuat satu perbincangan khusus mengenai Manuel yang datang untuk mencari tahu tentang Daniel. Subuh yang tak tahu apa-apa bertanya kepada Judas siapakah Daniel. Judas mengatakan jika Daniel merupakan nahkoda pertama sebelum mereka. Saat itu, Petrus, Judas, Daniel, dan Pandari belayar bersama. Namun suatu hari, Daniel mengetahui aksi penyelundupan narkoboynya dan tak segan-segan membuang barang-barang tersebut yang bernilai sangatlah mahal. Hal itu membuat Judas tak terima dan melawan Daniel. Namun, Daniel sangatlah kuat dan mampu menyudutkan mereka. Daniel hendak melaporkannya, namun Judas mencegahnya dengan memotong kabel telepon. Daniel sempat menyandra Judas sambil mengatakan jika dia tak membutuhkan uang haram. Namun, akhirnya Daniel berhasil dilenyapkan dan meninggalkan bekas luka di leher Judas. Kini Judas berencana untuk menghabisi Manuel dengan cara apapun. Awalnya, Subuh menolak. Namun, Judas bersikeras dan John mendukungnya. Kemudian, semua mempersiapkan kail ikannya. Mereka menyusun rencana dengan tidak melibatkan orang-orang yang tidak tahu rencananya. Terlihat Judas menghampiri Manuel dengan menanyakan tujuan kedatangannya
dan mencoba memancing kemarahannya, namun Manuel tak begitu menghiraukannya. Kemudian Michael dengan sengaja membentangkan kail ikan yang membuat Manuel terluka. Beruntung lukanya tak begitu serius dan Manuel berhasil diselamatkan. Alex menegur Michael dan menuduhnya dengan sengaja mencelakai Manuel. Michael pun mengakuinya, dan lagi-lagi John bertingkah seolah-olah berada di jalur tengah. Dia menyuruh Manuel beristirahat dan menugaskan Pandari mengobati lukanya. Yudas semakin kesal karena rencananya telah gagal. Dixon menyangka dan mengutarakan pada rekan-rekannya jika semua orang telah direncanakan untuk mencelakai Manuel. Di malam hari, Yudas mendapatkan telepon. Dia menyatakan jika sekarang situasinya sangat tidak aman. Sementara itu terlihat Raffi berbagi kisah dengan Manuel tentang ayahnya yang sakit dan menceritakan keadaan keluarganya. Manuel pun menceritakan keadaan keluarganya juga. Dia menyatakan jika tujuannya berlayar untuk membahagiakan dia yang tak lain anak kakaknya yang telah tiada. Saking dekatnya, dia memanggil Manuel dengan sebutan ayah. Dia pun menceritakan kesedihannya kepada Raffi setelah kakaknya dinyatakan hilang di lautan. Tak lama kemudian, semua orang pun menempati tempat tidurnya masing-masing. Saat semua sudah terlelap, komplotan Yudas menyergap Manuel dan tak segan mencelakainya. Hal tersebut dilihat oleh Raffi yang terbangun, namun dia yang takut tak mampu menolongnya. Saat mereka kembali, Raffi membangunkan semua orang untuk segera menolong Manuel. Semua orang panik, kemudian Alex dan Dixon segera loncat ke air untuk menolongnya. Sementara itu, Manuel yang tak berdaya di dalam air mengingat jika saat kecil dia pernah tenggelam dan diselamatkan oleh kakaknya. Dia pun bangkit dan berhasil selamat. Kemudian langsung menyerang Yudas. Dia menanyakan keberadaan Daniel dan menyatakan bahwa dia di sini untuk Daniel. Dia pun bersumpah tak akan ada satupun yang hidup untuk orang-orang yang menyembunyikan kebenaran kakaknya. Namun Kumbari yang sudah muak menyatakan jika pertikaian mereka hanya merugikan orang lain yang tak bersalah, yang rela mengambil risiko dan berlayar jauh untuk menghidupi keluarganya. Mereka pun akhirnya bubar. APK yang lain memanggil Dixon dan Alex yang masih di dalam air dan memberitahu jika Manuel sudah kembali. Setelah kembali tenang, Dixon menyatakan jika dia yakin bahwa ini sudah direncanakan. Dia telah mencurigainya saat kail itu menusuk bahu Manuel. Alex dan yang lainnya pun mulai menyadari jika telah terjadi sesuatu yang aneh dan menyangka jika Yudas adalah pelaku utamanya. Suatu pagi, seekor hiu ganas menyambar perangkap ikan. Semua dibuat panik hingga kemudian John meminta Subu untuk segera melumpuhkan hiu tersebut dengan dibantu oleh Manuel yang menjadi sasarannya untuk dijadikan korban. Subuh melempar tombaknya, namun bidikannya belum tepat yang membuat hiu tersebut semakin ganas dan melemparkan mereka berdua ke lautan. Subuh berusaha mencelakai Manuel, namun Manuel berhasil mengelak meski sempat bertarung dengan hiu tersebut. Manuel berhasil bertahan dan mengikat ujung ekor hiu. Semua dibuat tegang hingga kemudian hiu itu menyambar Subuh dan Subuh mendapati luka yang sangat parah. Michael menyuruh Manuel untuk segera membawa Subuh kembali, namun Manuel sengaja mengulur waktu. Kemudian Dixon memberikannya tombak dan berhasil melemahkan hiu tersebut. Subuh berhasil diangkat dan mendapati luka yang sangat dalam. Michael meminta agar Yudas membawanya ke rumah sakit, namun Manuel melarangnya dengan alasan yang sama,
yang pernah dikatakan Yudas terhadap Alosi. Namun karena subuh besti mereka tentu tak mendengarkannya dan bertekad kembali. Manuel terus menghalangi jalan Yudas hingga kemudian mereka terlibat perkelahian. Manuel pun berhasil memojokkan Yudas dan berusaha bertanya mengenai hal yang terjadi kepada Daniel. Tiba-tiba dia dilumpuhkan dari belakang seperti halnya yang pernah dialami oleh Daniel, dan yang melakukannya adalah John. Kemudian John mengakui semuanya jika mereka telah menghabisi Daniel. Sebagian nelayan yang pernah bekerja dengan Daniel terkejut setelah mengetahui jika Daniel dihabisi. Manuel sangat murka dan kembali bangkit. Dia melawan mereka satu persatu dengan kekuatan penuh. Namun lagi-lagi Manuel tumbang. Yudas berkata, siapapun yang berani menentangnya akan berakhir menjadi makanan hiu seperti Daniel. Ternyata setelah mereka membunuh Daniel tanpa belas kasihan, mayatnya diceburkan ke lautan. Dixon mencoba mencegah Yudas, namun dia terkena amukan mereka. Mereka pun bangkit lagi dan mengerahkan semua kekuatannya dengan melawan mereka sendirian. Akhirnya, mereka pun sekarat di bawah guyuran hujan. Nelayan yang bernama Pontura mengatakan bahwa mereka yang tidak menghargai orang lain seharusnya menjadi makanan ikan dan menyarankan agar Manuel membuangnya ke lautan. Kemudian, Manuel melemparkan mereka ke tengah lautan dan dijadikan makanan untuk hiu yang ganas. Beruntung, Pandari dimaafkan oleh Manuel karena dia tahu Pandari hanyalah kacung mereka. Kini Manuel merasa lega telah berhasil menemukan kebenaran kematian kakaknya. Dia pun menjadi nahkoda di lautan untuk memimpin mereka, dan film pun berakhir.